Baca sama-sama saudara. Wahyu 3 ayat 7 dan 10. Yang sudah dapat katakan haleluya. Sudah semua kita baca ya. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang apa saudara? Kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, enak gak saudara? Kalau Tuhan buka pintu saudara, tidak ada yang bisa tutup. Siapa mau ini? Siapa mau punya kunci Daud? Angkat tangan tinggi saudara. Tapi belum selesai. Baca ayat 10 saudara. Ayat 10 kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Apa saudara? Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Depannya enak, belakangnya gak enak saudara. Saya gak mau jadi pendeta yang mau khotbah cuma nyenengin telinga saudara. Karena saya dapat warning yang jelas dari Tuhan, tahun 2014 Anda tidak bisa main-main lagi dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah katakan, ya betul ada orang yang akan diberikan kunci Daud oleh Yesus, dan olehnya Anda dapat membuka apa yang tertutup, dan menutup apa yang dibuka. Dan kalau Tuhan buka pintu untuk Anda dan Anda buka bersama Tuhan, tidak ada siapapun yang bisa menutup untuk Anda. Amin. Tapi masalahnya ini, ayat 10 ternyata dari firman Tuhan, dari perkataan Yesus sendiri, kita bisa melihat bahwa Tuhan katakan akan datang masa, apa saudara? Pencobaan. Saya kasih tahu saudara, tahun ini atau hari-hari ke depan tidak akan jauh lebih baik. Enak kalau saya ngomong gini, saudara, tahun depan, tahun ini, tahun 2014, saudara akan sehat-sehat, sukses, makmur, semuanya baik-baik, gak ada masalah. Amin. Amin, pasti amin semua saudara. Kalau saya bilang gini, saudara siap-siap, kalau ada goncangan tetap kuat sama Tuhan ya. Kira-kira gimana saudara? Aminnya 50%. Loh ya enggak saudara? Tapi saya harus jujur ngomong apa yang Tuhan ngomong. Ayat ini bilang di akhir zaman Tuhan akan kirim yang namanya masa pencobaan. Siapa yang dicobai? Coba sok. Orang luar doang? Orang yang berdosa doang? Orang yang bukan Kristen doang? Atau semua orang? Semua orang. Saudara, 2014 perhatikan baik-baik. Saya mau Anda tangkap sesuatu dari Tuhan. Nah, gini saudara. Tahun 2014 ada banyak hal yang akan terjadi. Terutama dalam konteks lokal saudara. Dalam konteks Indonesia kita akan menghadapi apa saudara? Ada pemilu legislatif, memilih legislator, anggota dewan. Dan ada pemilu eksekutif, memilih pemimpin tertinggi negeri ini, memilih presiden. Nah ini akan ada banyak orang bertarung saudara. Akan ada banyak calon-calon presiden dan bukan cuma itu. Akan ada banyak calon-calon anggota dewan dan ini ribuan orang bertarung. Dan kita doa saudara. Seperti gembala senior sudah bilang. Doa untuk Indonesia. Supaya semua baik-baik saudara. Karena apa? We cannot afford another riot. Mau diterjemahin saudara? Kita nggak akan sanggup melalui satu kerusuhan lagi, nggak bisa. Ekonomi kita hari ini $1 berapa rupiah, saudara? Ada yang ikuti kurs nggak? Nggak bisa, saudara. Sebab itu doa sungguh-sungguh, saudara, supaya semuanya baik-baik. Kita tidak bisa lagi ngalami yang namanya goncangan, krisis dan segala macam yang nggak bisa, saudara. Bisa keok ekonomi kita. Yang kedua, Anda harus perhatikan secara global. Mari kita buka sama-sama. Keadaan dunia ada tanda yang Tuhan akan kasih untuk kita semua tahun ini. Kisah Para Rasul 2. Mari buka sama-sama Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 20 saudara. Yang Anda bawa Alkitab boleh ditampilkan di layar biar kita baca sama-sama. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 dan 20. Nah sebelum saudara baca, ini adalah nubuatan yang disampaikan oleh Rasul Petrus mengutip nubuatan yang disampaikan berabad-abad sebelumnya oleh Nabi Yoel. Dan ini bicara tentang keadaan di akhir zaman. Kita tinggal di mana saudara? Akhir zaman. Dan Anda akan perhatikan beberapa bagian dari nubuatan ini sudah terjadi, sudah digenapi. Dan ada bagian dari nubuatan ini yang segera, sebentar lagi akan digenapi. Siap-siap saudara. Yang sudah dapat katakan haleluya.
Oke, baca sama-sama ya saudara ya. Saya baca ayat 14, saudara 15. Kita baca bergantian sampai ayat 20. Kita baca sama-sama. Saya mulai ayat 14. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Ayat 15, 1, 2, ya. Ayat 16, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Yoel. Ayat 17, 1, 2, ya. Terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Saudara stop. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ini kata Tuhan, sudah terjadi belum? Sudah, betul. Lanjut Pak, yang kedua. Terus? Ya, stop. Anak-anakmu laki-laki perempuan akan bernubuat, teruna akan mendapat penglihatan, orang-orang tua akan mendapat mimpi. Saya tanya lagi, sudah terjadi belum? Orang-orang mendapatkan mimpi, penglihatan, anak-anak muda bernubuat, hamba-hamba Tuhan bernubuat, sudah? Betul, sudah. Ayat 18 saya bacakan untuk saudara. Juga atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ayat 19 baca sama-sama. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Ayat 21, 2, ya. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dari semua nubuatan yang Rasul Petrus kutip dari nubuatan Yoel pasal 2 kalau Anda mau buka nanti di rumah, sebagian besar sudah, apa saudara? Terjadi. Orang-orang sudah terima roh Tuhan, betul? Anda sudah bernubuat, Anda sudah mendapatkan mimpi, orang-orang sudah melakukan perkara-perkara ajaib, ada banyak tanda yang Tuhan lakukan. Tapi yang saya mau tanya sama saudara gini, ayat 20 sudah digenapi belum? Betul. Cuma satu orang ini yang jawab, yang lain kemana saudara? Ayat 20 sudah digenapi belum saudara? Apa tanda ayat 20? Satu, matahari berubah jadi gelap gulita. Yang kedua, bulan jadi, sebelum apa saudara? Sebelum datangnya hari Tuhan. Sebelum datangnya hari Tuhan, yaitu hari penghakiman, sebelum Tuhan Yesus datang untuk menjadi hakim atas orang yang hidup dan yang mati, atas seluruh bumi, dan bahkan tetangga kita juga mengakui bahwa dia akan datang sebagai hakim, betul? Nah saudara, sebelum hari itu maka ayat 20 harus digenapi. Bagi saya simpel, bulan menjadi gelap gulita itu artinya apa saudara? Matahari menjadi gelap gulita artinya apa? Gerhana matahari. Bulan menjadi darah artinya bulan warnanya apa? Merah. Gerhana bulan, tapi bukan cuma sembarang gerhana bulan, tapi gerhana bulan ini menyebabkan Anda dari bumi melihat bulan seperti warnanya kemerah-merahan. Nah, catat baik, ini akan terjadi tahun ini. Dari tahun 2014 sampai 2015, ini akan bulan menjadi darah akan terjadi 4 kali. Yang pertama 15 April 2014, yang kedua bulan menjadi darah di 8 Oktober 2014, yang ketiga bulan jadi darah di 4 April 2015, dan yang keempat 28 September 2015. Saya kaget kemarin saya buka internet, saya lihat di channel National Geographic, itu lembaga saintik saudara, dan mereka mengiyakan tanggal-tanggal tersebut. Tapi mereka tidak sebut dengan istilah bulan darah karena itu istilah Alkitab. Mereka cuma bilang gerhana bulan yang mengakibatkan bulan merah. Artinya kalau itu terjadi, saudara, kira-kira Tuhan udah mau dekat, kedatangan Tuhan sudah mau dekat atau belum? Sebelum Tuhan datang, Alkitab katakan di Wahyu 3 yang Anda baca, akan datang yang namanya masa pencobaan. Anda perhatikan, orang imannya akan makin kuat atau makin melempem, salah satunya tahun ini uji cobanya. Jangan main-main. Nah sekarang apa hubungannya sih Pak kami dengan bulan darah? Gini saudara. Kitab Talmud orang Yahudi itu selain ada Taurat, selain ada Tanakh perjanjian lama, mereka juga punya Talmud yang tulis rabi-rabi. Dan kitab Talmud mereka mencatat begini, setiap kali ada gerhana bulan itu berarti petaka buat orang Israel, buat orang Yahudi. Setiap kali ada bulan jadi merah itu artinya pedang mau turun atas mereka. Dan setiap kali ada gerhana kemungkinan bencana besar. Catat baik saudara, apa hubungannya orang Yahudi, orang Israel dengan kita? Kita orang percaya yang terikat janji
dengan perjanjian Abraham. Sebetulnya kita nggak termasuk, tapi karena kita percaya Yesus, janji itu juga jadi bagian kita. Amin, saudaraku. Nah, sekarang perhatikan baik, apa hubungannya? Saudara, setiap kali ada kejadian bulan darah, bulan menjadi merah, sepanjang sejarah, itu berarti petaka buat orang Yahudi. Contoh, tahun 1400, ini belum ada yang lahir, yakin ya saudara ya? Udah ada yang lahir tahun 1400 saudara. Tahun 1492 saudara. Itu ada peristiwa yang namanya Spanish Inquisition, Inkuisisi Spanyol. Saudara gini, ingat gak waktu Tuhan Yesus mau disalib, penjajah waktu itu bukan orang Israel, orang Romawi, orang Itali, yang namanya pemimpinnya waktu itu namanya siapa? Pontius Pilatus, gubernur yang diutus untuk wilayah Israel. Dia cuci tangan, dia bilang gini, ini orang baik, saya mau sidang gak ada salahnya. Lantas orang Israel, orang Yahudi ngomong apa saudara? Biarlah darahnya tertimpa atas kami dan keturunan kami. Sejak mereka ngomong, tahun 33 Tuhan Yesus disalib, tahun 70 Masehi, abad pertama, Jenderal Titus datang dari Romawi dan hancur lebur yang namanya Israel, Yerusalem habis. Sampai bait Allah yang mereka agung-agungkan habis, hancur, luluh lantak, bahkan emasnya sampai meleleh. Sampai nubuatan Yesus digenapi, Tuhan Yesus bilang tidak ada batu terletak di atas batu lainnya. Karena begitu emasnya dibakar, meleleh, itu bait Allah semuanya dilapisi emas saudara. Meleleh masuk ke sela-sela batu, tentara harus hancurkan batu-batu demi mendapatkan emas. Dan orang Israel diusir dari tanah perjanjian dan mereka kocar-kacir ke segala bangsa saudara. Itu terjadi tahun 70 Masehi. Dan sejak itu mereka ngocar-ngacir di mana-mana sampai di Eropa segala macam sampai jadi kulit putih, rambut pirang, mata biru. Nah tahun 1492 tiba-tiba ada gerhana bulan jadi darah, bulan jadi merah dan petaka menimpa mereka. Tiba-tiba pihak penguasa bilang begini, kalau orang Yahudi tetap Yahudi dan tidak mau ikut agamanya penguasa, mereka harus ditangkap, hartanya dirampas oleh kerajaan, oleh pihak yang berkuasa saat itu, dan mereka harus dibuang ke tengah laut. Satu. Yang kedua adalah ketika bulan jadi darah itu tahun 1948, Saudara, apa yang terjadi tahun 1948? Perang Dunia Kedua. Orang Yahudi masih tersebar di benua Eropa, dan tiba-tiba ada satu jenderal yang gila, yang kumisnya kayak Jojon saudara. Tahu nggak jenderal siapa namanya? Dari Jerman. Hitler. Kumisnya begini doang saudara, tapi sangat jahat saudara. Padahal kalau dilihat fotonya lucu juga saudara ya, kayak Jojon gitu. Cayono, kayak gitu ya saudara. Tapi ini jenderal sadis tahu nggak saudara? Orang Yahudi itu dibantai karena mereka dianggap setengah manusia. Yang manusia yang super hebat itu rasnya Hitler, orang Eropa, orang Arya. Jadi orang Yahudi kan ngakunya kami umat perjanjian Allah, milik Tuhan. Enak aja, matiin semua. Dimatiin. Berapa juta orang mati saudara? 6 juta orang Israel, orang Yahudi mati. Tahun 1948. Mereka dibantai, dikumpulin harta. Ini mereka kaya-kaya loh saudara. Mereka penguasa kaya-kaya punya harta. Semua harta benda mereka, rumah mereka diambil. Mereka ditelanjangi depan umum. Lalu ditembaki depan umum. Orang tua, pria, wanita, anak-anak kecil semua ditembaki, dibikin parit, didorong gitu masuk jurang saudara, dan mayatnya cuma dikeruk pakai mesin doang begitu aja. Dan gak sampai di situ, mereka dikumpulin masuk ke dalam ruang yang namanya ruang gas. Dan di ruang gas itu ditulis dalam nama Tuhan kami, Tuhannya orang Nazi itu, kami bunuh. Lalu dibuka gas beracun dan semua orang yang sudah kurus kering itu mati. By the way, matinya itu sengsara. Kenapa? Setelah dilucuti kekayaannya, mereka dijarah habis-habisan, mereka dipenjara, dikurung, gak dikasih makan berbulan-bulan, bertahun-tahun saudara. Sampai kurus kering, sampai tulangnya nongol semua. Dan itu dalam keadaan telanjang. Dipermalukan luar biasa, dan setelah itu mereka dimasukin ke gas chambers, ke ruangan-ruangan gas beracun, jadi racun. Sampai mati. Tua, muda, pria, wanita. Ini sejarah. Ini terjadi betul. 1908, bulan darah. Tahun 1967, tiba-tiba Israel yang mini itu, negeri cacing yang kecil itu, diserbu oleh jutaan tentara dari sekitarnya. Diserbu saudara, dan mereka diperangi dalam 6 hari.
Cuma saya mau saudara tangkap begini. Setiap kali ada musibah menimpa umat Tuhan, menimpa orang Yahudi, orang-orang Israel, umat percaya, jasmania keturunannya Abraham. Kita kan bukan keturunan Abraham jasmani, bukan? Anda kan bukan orang Yahudi toh, amin. Anda kan ada orang Solo, ada orang Medan, ada orang mana. Loh kita bisa bilang kita ini anak perjanjian Abraham dari mana asalnya? Dari Yesus, saudara. Nah, mereka umat perjanjian yang asli ditimpa musibah, tapi setiap kali ditimpa musibah ada mujizat terjadi, saudara. Perhatikan, tahun 1492 ketika mereka dibantai keluar dari Eropa, mereka berkumpul dan mereka bilang, kita mau dibuang ke tengah laut. Lalu mereka cari oleh pertolongan Tuhan, mereka dapat satu orang yang namanya Christopher Columbus. Dan Christopher Columbus cari tempat di tengah-tengah laut buat mereka, dikasih uang, tolong cari tempat buat kami di tengah laut. Karena pertolongan Tuhan, mereka si Columbus ketemu satu benua yang namanya benua Amerika. Itu sebabnya Anda ngerti hari ini, kenapa di benua itu ada begitu banyak orang ya, dan mereka begitu diberkati luar biasa. Kenapa? Karena menolong umat Tuhan. Itu berkatnya nempel berapa keturunan, saudara, tapi perlahan-lahan kita lihat karena mereka mulai meninggalkan Tuhan, berkatnya mulai habis. Tapi janji Tuhan itu orang yang menolong, memberkati. Kalau kita berdoa buat keselamatan Yerusalem hari ini, saudara diberkati. Amin, saudara. Yang kedua, ketika 1948 mereka dibantai. 6 juta orang Yahudi mati, 6 juta orang Israel mati, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba mereka ngumpul. Mereka gak punya negeri. Anda bayangkan sejak mereka bilang, biar darahnya tertumpah atas kami dan keturunan kami. Mereka itu gak punya kota, gak punya kampung halaman, gak punya negeri. Kocar kacir. Dan di tengah Eropa mereka dibantai dan mereka bilang, gak bisa, kita harus pulang kembali ke negeri kita. Ke tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka pulang, saudara. Cuma masalahnya mereka pulang kan tanahnya gak kosong, saudara. Dari tahun 70 Masehi sampai tahun 1948 ada berapa tahun? Coba sok hitung. Pada malas semua ya, kira-kira 2000 tahun Pak ya. Kira-kira 2000 tahun, banyak lah pokoknya saudara. Bayangin, Anda bisa ngomong hari ini, saya orang Solo, saya orang Magelang, beta orang Ambon, kan? Saya orang Batak, orang Medan. Dia nggak bisa ngomong, saya orang Israel, mana negerimu? Nggak ada. 2000 tahun saudara. Itu kalau bukan Tuhan, tiba-tiba saudara ketika mereka ngumpul minta mereka pindah ke sana, mujizat terjadi. Tahun 1948 negara Israel Raya secara resmi kembali berdiri saudara. Hampir 2000 tahun hilang. Itu kalau bukan tangan Tuhan tidak mungkin saudara. Amin gak saudara? Di tengah tekanan luar biasa mereka ditolong Tuhan. Tahun 1967 ketika saya bilang mereka tiba-tiba diserang. Ini Israelnya sudah ada, negaranya sudah berdiri, tapi ibu kotanya belum ada Pak. Ibu kotanya masih di Tel Aviv, Yerusalem yang dibangun oleh Raja Daud itu yang jadi ibu kota Israel itu bukan milik mereka hari itu. Tiba-tiba mereka diserang, lagi perayaan saudara, saya lupa perayaan Purim kalau nggak salah. Jadi itu perayaan Purim itu mereka nggak boleh ngapa-ngapain. Diserang sama jutaan tentara, diserang. Lalu Jenderal Moshe Dayan bilang, kita balas. Kita balas. Tapi balasnya kita balas perang. Perang harus selesai dalam 6 hari. Kenapa? Hari ke-7 mau kebaktian saudara. Lah ya beneran nih sejarah nih saudara. Kenapa? Karena hari ke-7 kita harus kebaktian. Hari Sabat. Perang harus selesai tidak boleh 7 hari. Harus selesai dalam 6 hari. Dan hari ke-7 kita kebaktian. Coba saudara. Kalau kebaktian gini ada yang memilih buka usaha, buka toko atau ke gereja coba. Oh jelas saudara di sini milih gereja pasti. Tapi banyak anak Tuhan kan lebih milih cuan dulu. Tuhan ngerti ya ntar sogok pakai perpuluhan dah pokoknya. Enak aja kata Tuhan. Mereka bilang, tidak bisa, kita harus perang, lawan, dalam 6 hari harus tuntas. Pasukannya cuma sedikit, musuhnya jutaan. Saya tanya hasilnya apa? Mereka berperang bersama Allah dan mereka menang. Dan mujizatnya ini, Yerusalem kembali jatuh ke tangan mereka. Setelah hampir 2000 tahun lepas, kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pak, apa hubungannya Pak dengan orang Indonesia Pak? Mungkin dari tadi Anda mikir ya. Gini loh saudara, dari awal Masehi sampai tahun 2014 di mana Anda berdiri ini, yang namanya kejadian bulan jadi darah itu baru terjadi 7 kali. Berapa kali saudara? 7 kali. 7 itu artinya apa? Sempurna, selesai. Allah menciptakan dunia dalam waktu berapa hari? 6. Hari ke-7 Allah ngapain? Istirahat. Hari ke-8 atau angka 8 berarti artinya apa? Permulaan yang
Baru, jadi seminggu itu kan ada berapa hari saudara? 7 hari, Minggu, Senin, Minggu itu dimulai dari hari Minggu, bukan dari hari Senin. Hari terakhir itu hari Sabtu, Sabat toh, Sabtu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu hari ke-7. Lalu mulai lagi hari ke-8 jadi hari ke-1. Nah, masalahnya saudara, kalau sepanjang sejarah dari milenium pertama, dari permulaan Masehi sampai hari ini, peristiwa bulan jadi darah sudah terjadi 7 kali. Berarti kali ini yang 4 bulan darah tadi mulai tahun ini sampai tahun besok, itu terjadi yang keberapa? Ke-8, betul. Awal yang baru. Jangan-jangan ya saudara, jangan-jangan Tuhan sudah mau istirahat dengan kita. Saya nggak bilang Tuhan, Pak Pendeta nubuat ya Tuhan datang tahun ini. Wah, nanti saya disalibkan lagi sama saudara bilang sesat saudara. Enggak. Tapi tanda-tandanya jelas. Yesus bilang begini, kamu rupa langit kamu tahu mau hujan atau enggak. Masa rupa zaman kamu enggak tahu membedakan? Artinya apa? Kita harus cerdas membedakan zaman saudara. Sekarang Anda dengan peristiwa yang saya sebut tadi, mau dari lingkungan lokal, negeri kita, sampai peristiwa global, ada begitu banyak ketidakpastian. Sekarang saya tanya, dulu Anda berpikir waktu Anda kecil SD, Anda taunya negara kaya mana? Amerika, betul ya? Eropa. Sekarang mana mereka? Tahu nggak Amerika tuh bangkrut. 80% warganya nganggur. Dan sempat aktivitas pemerintahan ditutup karena udah nggak ada duit. Anda tahu Eropa? Sama-sama Eropa, negara Eropa saling utang, minta utang. Nggak ada yang pasti di dunia ini. Semua yang dapat digoncangkan di bawah langit ini akan digoncangkan, saudara. Artinya kita hidup dalam masa yang tidak pasti. Sekarang Anda mau bilang gini, Pak, katanya pintu-pintu mujizat akan dibuka. Saya tanya sama saudara, kapan mujizat terjadi? Setiap kali ada pinter kan? Kapan Anda butuh iman? Ketika Anda berada di luar zona nyaman. Kapan mujizat terjadi? Ketika Anda terima masalah. Kapan Yesus bangkit dari perahu dan meredakan badai? Ketika ada angin ribut. Kapan Lazarus bangkit dari kematian? Waktu Lazarus mati. Pak, masa saya mati dulu baru lihat mujizat? Enggak saudara, enggak sampai mati dulu saudara. Tapi saya mau bilang gini, di tengah segala ketidakpastian 2014, di tengah segala tanda zaman yang saya sudah sampaikan tadi, Anda bisa hidup tanpa kekhawatiran. Anda bisa hidup dengan kepastian. Sekalipun Anda tidak paham, sekalipun Anda tidak mengerti. Mari kita belajar dari pemazmur yang namanya Asaf. Kita buka Mazmur 73, saudara. Mazmur 73 ditahan. Kita baca sama-sama Matius 24. Matius 24 dulu saudara. Matius 24 ayat 29 sampai 30. Nanti Mazmur 73 tetap kita baca saudara. Matius 24 ayat 29 sampai 30. Saya rasa berhutang saudara kalau saya pulang dari tempat ini dan gak sampaikan ini buat saudara. Matius 24 ayat 29 sampai 30. Saya bacakan untuk saudara, perhatikan baik. Ayat 29 demikian firman Tuhan. Segera sesudah siksaan pada masa itu, apa saudara? Matahari akan menjadi dan bulan tidak, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Saudara, kemarin saya baca artikel National Geographic. Tidak hanya ada gerhana bulan, tapi di tengah-tengah itu kalau saya nggak salah baca kemarin bulan Mei, ada hujan meteor. Bintang-bintang berjatuhan dari langit. Saya kasih tahu lagi ya saudara ya. Ini aneh bin ajaib tanpa direka-reka. Tanggal-tanggal yang saya sebut tadi itu, tanggal bulan jadi darah gerhana bulan. Yang pertama jatuh tepat pada hari raya Pesak orang Yahudi, hari raya Paskah. Yang kedua tepat pada hari raya Sukot. Yang 2015 sekali lagi gerhana bulan itu bulan jadi darah tepat pada hari raya Pesak lagi, Paskah. Dan yang keempat, yang terakhir tepat terjadi pada hari raya Sukot. Dan yang aneh luar biasa saudara, di antara 2 bulan darah di 2014, 2 bulan darah di 2015, tepat di tengah-tengah ada peristiwa matahari jadi gelap, gerhana matahari. Dan anehnya lagi, gerhana mataharinya jatuh tepat pada tanggal hari raya tahun baru orang Yahudi. Bingung apa bingung saudara? Itu tanda saudara.
Itu tanda, ayat 30 lanjut ya. Tuhan bilang gini, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, tanda Yesus. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu, apa saudara? Datang di atas awan-awan di langit dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Siapa rindu menantikan kedatangan Tuhan, angkat tanganmu tinggi. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan saudara. Pak, apa hubungannya Pak 2014 dengan masalah saya ngomongin akhir zaman? Saudara, kalau Anda sadar bahwa dunia ini sedang berjalan menuju akhirnya, dengar baik, masalahmu kelihatan kecil. Boleh enggak saudara? Kalau Anda sadar bahwa sebentar lagi kita akan bertemu dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Anda bergumul mau punya rumah hari ini, belum dapat rumah, enggak masalah. Amin enggak saudara? Yang bergumul belum dapat jodoh, langsung gak ada yang amin, anak-anak muda langsung nunduk semua saudara. Kalau kita berpikir bahwa dunia ini akan berakhir dan Tuhan akan berikan kita langit baru, bumi baru, masalahmu kecil dan kau jauh dari stres saudara. Iya Pak, tapi hari ini saya punya pergumulan Pak. Hari ini bisnis saya begini Pak, hari ini saya gak ngerti Pak, tahun ini gimana saya gak paham Pak. Nah kita belajar dari Mazmur 73. Anda akan belajar dari satu orang yang stres yang namanya kebetulan sama dengan saya, namanya Asaf. Tapi ini kita Mazmur bukan saya yang tulis karena saya tidak setua itu saudara ya. Kita buka sama-sama Mazmur 73 saudara. Kita mulai ayat 1, Mazmur 73. Mazmur 73, perhatikan baik saya baca untuk saudara. Demikian firman Tuhan, Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang apa saudara? Bersih hatinya. Itu sesungguhnya. Ayat 2, lihat pergumulan Asaf. Tapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Kenapa saudara? Ayat 3. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik itu orang-orang berdosa. Orang-orang berdosa hidupnya enak diberkati mujur. Dia kesal saudara. Kenapa ayat 4? Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat-sehat saudara. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan malah tambah apa? Tambah congkak. Dan berpakaian kekerasan tambah keras orangnya. Ayat 7. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Lihat tambah jahat nih orang manusia nih. Mereka membuka mulut melawan langit, lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka bilang begini, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Orang berdosa sudah jauh dari Tuhan, tambah diberkati kelihatannya, tambah sehat, makmur, tokonya sukses, bisnisnya bersih. Padahal hidupnya jorok dan mereka ngomong, Tuhan gak tahu ini, Tuhan gak lihat. Terjadi gak saudara? Orang yang mencuriangi Anda kelihatannya keadaannya baik-baik, terjadi gak? Benar kan? Orang yang sebelah, yang pasang guna-guna supaya toko Anda sepi dan tokonya rame, kelihatannya sukses, benar gak saudara? Belum selesai pergumulan Asaf, perhatikan. Ayat 12. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, orang-orang berdosa itu maksudnya saudara, orang jahat. Mereka menambah harta mereka, harta benda dan senang selamanya. Si Asaf mulai stres saudara ayat 13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Malahan sepanjang hari aku kena tulah, kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata kayak gitu kayak mereka. Maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi, perhatikan, ketika Anda bingung, Anda stres, Anda tidak tahu harus gimana. Ayat 16, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi sulit di mataku. Ayat 17, ini kuncinya. Sampai, apa saudara? Aku masuk dalam tempat kudus Allah. Kuncinya 2014, menghadapi segala ketidakpastian, menghadapi segala ketakutan, goncangan politik, budaya, tanda-tanda di langit, apapun, mau kiamat sekalipun saudara. Kuncinya ayat 17, masuk dalam tempat kudus Allah. Dari tadi ini saya ngomong panjang lebar, mau cuma ngomong satu ini saudara. Tahun 2014 kuncinya Anda menang. Anda mau melihat pintu-pintu mujizat terbuka, intim sama Tuhan. Ini yang susah saudara. Kan jadi pendeta ceritanya gini saudara, Anda dapat pergumulan, Anda dapat masalah, datang ke gereja, pengen denger hiburan kan? Udah nyanyi, yes. Gitu kan saudara, joget-joget lagi kan, cekep wow, itu bukan, itu acara TV saudara. Terus Anda pengen denger,
Solusinya gimana Pak Pendeta ngatasi masalah Anda? Lalu Pak Pendeta dengan hikmat dan kuasa, gini Pak, A, B, C, D, lakukan. Gampang ya? Beres? Belum tentu. Sebetulnya semua dari masalah Anda, kuncinya ini. Satu, intim sama Tuhan. Karena kita terlalu sering dengar ini jadinya terbiasa. Masalahnya Anda lakukan atau enggak. Saudara, kenapa penting intim sama Tuhan? Nih, ayat 21 saudara, ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak ngerti. Seringkali kan Anda nggak ngerti kan dengan masalah Anda kan, ini kapan beresnya saudara. Tuhan, ini utang saya kapan bayarnya? Tuhan, kapan istri saya baik? Tuhan, kapan suami saya bertobat? Tuhan, kapan anak-anak saya beres Tuhan? Anda nggak ngerti. Tapi ini dia bilang, seperti hewan aku di dekatmu. Ayat 23, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Sekalipun saudara nggak ngerti, sekalipun 2014 tanda tanya, kuncinya satu, tetap dekat sama Tuhan saudara. Cuma itu jurusnya saudara. Kenapa keintiman penting memasuki 2014? Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, di dalam hadirat Tuhan, segala ketakutan dan ketidakmengertian kita akan terjawab. Amin. Seperti yang Anda baca di ayat 17 tadi. Ketakutan, kebingungan Asaf terjawab ketika dia masuk dalam tempat kudus Tuhan. Masuk dalam tempat kudus Tuhan, naik terbang tinggi sama Tuhan saudara. Saya nggak paham kenapa Tuhan saya harus kena tumor raksasa, kenapa saya harus kena kanker parut stadium 3 Tuhan, kenapa Tuhan? Istri saya nggak kerja, saya udah menyerahkan diri melayani, anak saya masih kecil, kok saya divonis mati Tuhan? Saya nggak ngerti saudara. Sampai saya masuk dalam keintiman dengan Tuhan. Anda pernah waktu Anda pernah kecil, pasti pernah kecil semua ya saudara ya. Ini pendeta bundar gini kan nggak langsung gede saudara, pernah kecil juga, gitu saudara kan. Kalau bayi gini, gitu saudara bunyinya. Jadi pernah kecil saudara. Tapi sekarang nyanyinya bajuku dulu tak segini. Ini udah gak bisa dikancing lagi saudara, tahu gak? Bukannya so gaya-gayaan udah kegedean perutnya. Jadi saudara, saya tuh pernah kecil. Siapa pernah jalan-jalan ke pasar baru? Pasar baru, pernah ya? Ini yang lain orang mana sih, orang luar kota semua ya? Atau enggak pasar baru lah, pasar pagi, Mangga 2 apa. Dan Alkisah ketika memegang tangan orang tua saya sedang jalan di pasar baru, saya hilang saudara. Hilang karena ngeliatin mainan. Mainan lucu. Biasanya kalau udah dapat mainan, saya mesti pegang tuh etalase toko. Mau dibeliin nggak dibeliin, pokoknya aku tidak akan bergoncang dari tempat ini. Ku pegang erat-erat sampai balon hijau lepas pun meletus balon hijau, tetap hatiku tidak kacau. Mama belikan aku mainan ini pokoknya. Tapi satu ketika aku sedang memegang etalase mainan, ku lihat, loh, papa mama mana? Nangis saudara. Anak bundar ini kecil yang gak punya leher. Di pasar baru hilang. Mending kalau hilangnya dekat warung bakmi atau sate babi kan tinggal ngunyah saudara. Hilangnya di tengah-tengah kerumunan ibu-ibu yang lagi ngelihat tulisan sale saudara. Tahu sale gak? Bukan pisang sale. Sel. Obral. Wah saudara, itu ibu-ibu semua saudara. Dan saya kecil di tengah kerumunan ibu-ibu. Mending kalau bagus saudara pemandangannya. Kan di tengah-tengah perut, panggul dan pinggul saudara. Saya terjebak di antara lemak-lemak saudara. Dan sukar bernafas. Wah saya begitu ketakutan. Tapi ketika mendengar suara jeritan anak kecil yang ganteng ini saudara, tolong papa, mama. Lalu papa mama datang, ciat. Gak pakai slow motion saudara. Begitu dapat, dia ambil tangan saya, dirangkul, lalu saya digendong. Dan ketika saya naik di pangkuan papa saya, di pundak ayah saya, pemandangan yang tadinya cuma eye level, ngelihat panggul, pinggul dan semua lemak dan panik, tiba-tiba berubah, lihat kepala semua yang botak-botak saudara. Hatiku tidak kacau lagi. Lalu aku mulai berkicau. Tenanglah hatiku. Saudara, seringkali menghadapi masalah kita begitu bingung, kita begitu ketakutan. Kenapa? Karena Anda tidak pernah naik tinggi sama Tuhan. Anda lihat pemandangan hidupmu, masalah dunia tahun 2014 dengan kacamatamu sendiri. Dan niscaya Anda pasti takut, bingung. Karena menghadapi hidup Anda akan ketemu cuma dengan panggul, pinggul dan lemak-lemak tadi saudara. Tapi ketika Anda digendong oleh Tuhan naik, Anda bisa mengerti kenapa itu semua terjadi. Karena Anda memiliki sudut pandangnya Tuhan. Amin saudara.
Kenapa keintiman penting masuki 2014? Karena dalam keintiman dengan Tuhan, dalam hadirat Tuhan, segala ketakutan dan ketidakmengertianmu terjawab. Amin saudara. Yang mau intim dengan Tuhan angkat tangan, kita berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Tapi ini benar dilakukan loh saudara. Kalau dilakukan nih, benefitnya tidak cuma itu satu. Tapi yang kedua gini, nggak usah dibuka ayatnya, percaya saya ngutip Alkitab ya saudara ya, percaya ya. Yang kedua gini, Anda punya masalah ekonomi. Kenapa seringkali Anda jeblos terus ekonomimu, sudah usaha ini dan itu sepertinya ada, dompetmu sepertinya ada lubangnya, ngerti nggak? Sepertinya rekeningmu bocor terus, kenapa? Seperti ada kutuk belalang pengerik, belalang pindahan yang terus menerus menggerogoti harta saudara. Anda ngumpulin begitu banyak cuan tapi di akhir tahun Anda bisa pikir, pada kemana sih uangnya? Pernah nggak mikir gitu? Kayaknya tahun ini sukses kok nggak kelihatan hasilnya. Karena apa? Anda tidak bergaul karib dengan Tuhan. Ketika Anda menghadapi 2014, gimana bisnis Anda, usaha Anda, gimana bayar SPP anak. Saya bergumul dengan keuangan jujur, sama seperti saudara. Pendeta juga makan nasi sama kue tio siram, sama saudara. Pernah lihat pendeta yang jalannya nggak napak tanah, nggak, rasanya nggak ada ya saudara ya. Habis ini masih nyari casio garing juga tetap saudara. Dari tadi ngomongnya makanan melulu ya saudara. Oh, faktor jam. Faktor jam. Saudara, hamba Tuhan tuh pun menghadapi pergumulan sama seperti saudara. Saya pernah mengalami yang namanya nggak bisa makan, nggak bisa minum, dan saya harus meninggalkan rumah selama 3 hari dengan 10.000 perak di tangan istri. Itu Anda kebayang nggak? Itu Indomie sampai begitu kali saudara. Dan saya tidak makan karena saya tidak bawa uang. Saya di luar cuma makan apa? Kebetulan ada teman goreng rempeyek, 3 hari saya makan peyek saudara. Makan peyek disediain kopi gratis. Jadi pagi habis biston doa, ada peyek, ada kopi. Nah. Siang-siang saudara habis pelayanan, ada peyek, ada kopi. Saudara. Malam saudara mau tidur, habis doa, habis pelayanan seru. Peyek maning. Ada kopi. Itu Jumat. Hari masih jauh saudara. Belanda masih jauh. Hari Sabtu ketemu lagi, doa pagi, haleluya, haleluya, amin. Kerucuk, lapar saudara. Datang ke meja, peyek maning. Kopi deui, cek orang saudara. Blek, Sabtu, Senin, Sabtu pagi, Sabtu siang, malam Minggu, peyek deui, kopi, bludak saudara sungguhan. Tapi hari Minggu saya bilang gini, Tuhan hari Minggu saya mau melayani di rumahmu dengan sukacita seolah-olah saya tanpa beban dan saya tinggalkan anak istri di rumah, percaya Tuhan sanggup menolong. Saya datang sama Tuhan seolah-olah saya gak punya masalah. Sungguh saya ngucap syukur, saya nyanyi, saya gembira. Wah waktu itu saya gak khotbah, waktu itu saya mimpin pujian. Wah sukacita saudara, keringetan. Wah sekalian jogging kan saudara di hadirat Tuhan. Tahu gak saudara? Mujizat terjadi, saudara. Ketika saya menyembah Tuhan, saya datang sama Tuhan dengan segenap hati. Pulang kebaktian gini, ada nenek-nenek datang. Kan nenek-nenek gitu ya jalannya ya saudara ya. Kalau di sini nggak ada, di sini gini jalannya saudara. Nenek-nenek gini, Pak permisi, kan begitu ya, permisi. Kenapa oma? Gini. Nih plak, salam tempel saudara, puji Tuhan nih. Saya pikir tipis lumayan lah 100.000 buat beli gado-gado ya buat sebulan saudara ya. Oma terima kasih, puji Tuhan, Tuhan berkati. Saya pulang saudara, pulang ketemu anak istri. Wah istri lagi mungkin nggak kuat, lapar, nanti ibadah sore dia bilang. Udah lapar nggak punya uang. Bilang kita ngucap syukur yuk, kita datang sama Tuhan, kita berlutut, saya pegang amplop, kita doa nyembah Tuhan, ucap syukur. Selesai doa kita buka saudara. Saya pikir ya tipis ya saudara, lumayan lah ya 100.000, 200.000 saya buka saudara. Saya gemeter saudara. Nangis ya. Sampai gak bisa ngomong, kenapa kamu? Kenapa kamu kata istriku? Kamu lihat sendiri. Cek. Saya gak cerita sama siapa-siapa saya punya problem. Saya cerita sama papi saya di surga. Seringkali kita kalau punya masalah nelpon temen. Seringkali kita punya pergumulan, suami saya udah ngajar, cerita ke temen, tahu kan? Padahal yang bawa suami lo dia. Seringkali kita punya masalah, nyari bank dulu, nyari tukang kreditur dulu, begitu udah keleleran keikat utang, bunganya nggak kuat saudara.
Kalau ada masalah cari Tuhan dulu. Kenapa? Kenapa penting untuk intim dengan Tuhan 2014? Karena dengan Abraham, Tuhan bilang di Kejadian 22 ayat 14 begini. Abraham menamai tempat itu Yehova Jireh, Tuhan menyediakan. Kenapa? Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Takut dengan ekonomi? Nggak menentu ekonomi kita. Anda mau kabur ke negeri mana hari ini? Semua goncang di seluruh dunia. Dalam hadirat Tuhan, di atas gunung Tuhan, akan disediakan. Akan disediakan. Akan disediakan, Bu. Anda takut bayar SPP anak? Bergumul. Anda masih punya 2 lutut yang sehat pakai. Saya percaya begini, orang selalu bilang begini, orang yang sanggup bersujud di hadapan Tuhan, sanggup berdiri menghadapi apapun. Orang yang sering berlutut di hadapan Tuhan, sanggup berdiri menghadapi siapapun. Amin, saudara. Wah, Pak Pendeta kesaksiannya begitu. Pak, itu kan pendeta. Saya dari sekuler, dari saya kerja, dari saya usaha, saya ngalami pertolongan Tuhan yang aneh-aneh, yang ajaib-ajaib, yang gak bisa diukur. Sebab itu yang ketiga saya mau bilang gini. Kalau Anda mau intim sama Tuhan, saudara gak bisa bawa hartamu, rumahmu, depositomu, kiosmu. Anda gak bisa bawa, Tuhan lihat aku kaya raya loh. Di surga aja lantainya dibilang jalannya dari apa? Dari emas. Tuhan batuk sedikit, malaikat tendang, tuing, Asyong dapat, kaya langsung Asyong di bumi. Langsung Mangga 2 tiba-tiba nambah 10 ruko dia. Tapi harta kita gak berguna di surga. Ngerti gak apa yang kita bawa ke surga kalau Tuhan datang? Yang kita bisa banggakan. Jiwa, Pak. Nah, masalahnya berapa jiwa Anda sudah bawa ke sini coba? Saya ngumpet dah. Nah, masih banyak bangku kosong perasaan. Sudah bawa berapa jiwa, Pak? Anda bisa bawa jiwa, kuncinya ini, intim dengan Tuhan. Kenapa? Petrus, si nelayan ulung itu siang malam, dari dini hari sampai pagi, mancing ikan. Dapat nggak? Enggak. Kosong. Lagi capek, nyampe ke pantai, lagi bersihin jala, bersihin perahu. Wah, gagal nggak dapat ikan. Nggak dapat ikan. Tiba-tiba datang si brewok. Datang brewok, terus ngapain coba Tuhan Yesus? Naik ke perahu, lagi dicuci perahu, coba naik, celeng, naik. Udah naik ngapain coba? Baca deh Alkitab, ngapain? Khotbah, coba. Orang lagi dicuci khotbah gitu, ABCD. Simon lagi nyuci. Terus udah khotbah, coba selesai khotbah, pikir Simon mungkin udah selesai kali ya, habis ini kolektor terus pulang gitu saudara ya. Belum, Tuhan Yesus bilang apa? Dorong dong. Enggak gitu sih bahasanya saudara. Dorong ke tempat yang dalam. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu supaya kamu mendapat ikan. Apa jawab Petrus? Tuhan, udah sepanjang malam kami. Istilahnya kalau bahasa Betawinya, yang nelayan siapa? Situ kan anak tukang kayu, kita nelayan. Lebih jago kita dong lihat bau amisan kita. Apa yang terjadi waktu dia nurut nasihat Tuhan? Dia bilang, karena engkau yang mengatakannya, ya sudah. Petrus masuk bertolak ke tempat yang dalam, catat, lalu menebar jala dan jalannya koyak. Sampai harus panggil temannya, datang berat nih. Berapa kapal ngangkut ikan, ikannya ribuan saudara, beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Jangan merasa gini, Tuhan kalau dagang mah saya jagonya. Saya kan gak pernah lihat Tuhan Yesus berdiri di belakang kasir. Tuhan Yesus kalau ngaduk bakmi, jagonya Tuhan. Tuhan Yesus mana pernah bikin kue tiaw siram aja gak pernah. Kalau main musik Tuhan saya jagonya. Karena saya gak pernah baca Alkitab dibilang, lalu Tuhan Yesus main keyboard dan Petrus main bass. Segala ilmu, segala kepandaian, segala kemampuan yang Anda butuh, Yesus punya. Karena dia penciptamu dan dia penciptaku. Tapi pertanyaannya begini, berapa jiwa yang Anda sudah bawa? Kesuksesan besar yang Petrus raih, ikan banyak ditangkap, dia tinggalin. Dan dibilang, Tuhan aku mau ikut kamu kemana engkau pergi. Tuhan bilang, ikut aku, kujadikan kau penjala manusia. Kuncinya kalau Anda mau memenuhi tempat ini, bertolaklah ke tempat yang dalam, masuk dalam keintiman dengan Tuhan. Yesus bilang apa? Ketika aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik banyak orang datang kepadaku. Sebetulnya ayat itu dijelasin lagi sama Injil. Ayat itu ditulis tentang konteks bagaimana Yesus hendak mati. Caranya mati gimana? Ditinggikan dari bumi dengan apa? Kayu
salib. Tapi hari ini kan kita nggak mungkin nyalipin Yesus. Pak Pendeta, aku mau meninggikan Yesus. Mana kayu salib, sini gue pantek lagi. Kan nggak begitu saudara. Bagaimana Anda meninggikan Yesus? Sembah dia. Sembah dia. Jangan cuma nempel urapanmu dengan urapan pendeta. Saya tahu hamba-hamba Tuhan di sini intim, gembala senior kita intim dengan Tuhan. Tapi jangan nempel keintimanmu dengan mereka. Anda harus alami Tuhan sendiri, masuk surga nggak gandeng-gandengan. Halo? Dan berkatmu juga nggak gandeng-gandengan. Anda intim dengan Tuhan, jiwa-jiwa datang. Anda punya urapan. Saya rindu Anda ngalami ini. Smith Wigglesworth itu nggak lulus SD. Cuma lulus SD kalau saya nggak salah. Dia hidup 2 abad yang lalu. Dia jalan, khotbahnya belepotan, bahasanya nggak pintar. Dia jalan di gerbong kereta. Dia jalan, bayangannya kena orang di kanan kiri. Nangis orang. Nangis dalam pertobatan. Nangis dalam pertobatan. Nangis Tuhan, orang mengerang. Dia doain orang nggak pakai tumpang tangan. Ditonjok saudara. Ini kan orang nggak pintar saudara. Ada orang sakit kanker apa perutnya ditonjok. Blok. Terus gimana orangnya? Wih jatuh saudara. Jatuh kelepek. Keluarganya ngamuk, begitu ngamuk saudara orangnya bangun, sembuh, haleluya saudara. Kalau Anda ngalami itu saudara, Anda intim dengan Tuhan, orang datang ke tokomu, dia mau cipu Anda, ada supplier mau cipu Anda, udah nangis. Kenapa kamu, saya tadi mau bohongin Anda, gak kuat nih 10 juta. Harapkan perkara-perkara mujizat terjadi, jangan cuma bilang, saudara percaya pintu mujizat terbuka tahun 2014, amin. Tapi saudara gak ngalami buat apa? Cuma jadi cerita sedih di akhir tahun. Alami Tuhan. Benar nggak Pak? Tadi kita bahas, pendeta mah gampang ngasih kunci ABCD. Tapi sebetulnya intinya ini, kita mau giring saudara dekat sama Tuhan, titik. Intim sama Tuhan. Dan intim sama Tuhan itu nggak bisa gandeng-gandengan. Anda harus intim dengan Tuhan. Saya nggak bisa bilang gini, Mah, sama istri saya di rumah, tentu istri saya jangan istri orang ya saudara ya. Bahaya, bilang, Mah aku mencintaimu, aku mengasihimu. Cuma yang ngomong itu si Kirno, tukang ojek. Kirno sampaikan sama istriku betapa aku mengasihi dia, aku menyayangi dia. Kirno ngomong 10 hari, bahaya saya lama-lama istri saya pergi sama Kirno, saudara. Saya yang harus ngomong, saya yang harus intim, saya harus dekat dengan istri saya. Gitu juga Anda dengan Tuhan. Amin. Jangan gini loh, jangan jadikan kebaktian ladang pembantaian WL. Ini curhat yang WL, dia gak ngomong sih, saya ngomongin dah. Saudara amin, katakan wuh, udah keringet dingin saudara, katakan ayo dong, katakan wuh dong. Sebetulnya hatinya pengen ngomong gitu saudara. Aduh nyanyi dong saudara, nyanyi kan, tapi mari bersorak. Itu kan kalau kita kan mesti jaim ya WL ya. Saudara bersorak, padahal saudara ngomong nyanyi, ayo saudara ada sukacita. Padahal karena muka saudara kayak obeng kembang semua merengut. Itu saudara. Tuh saya kasih tahu tuh, rahasia mimbar tuh saudara. Jadi datang ke Tuhan itu dengan hati sukacita. Pekerjaan WL dan pengkhotbah jadi ringan, betul. Dan Anda yang dapat berkatnya, saudara, kalau Anda memuji Tuhan. Benar nggak? Apakah kita melayani, lantas Anda dibawa intim dengan Tuhan, lalu kita kecepatan berkatnya? Iya juga sih, saudara. Tapi Anda juga diberkati. Itu buah pelayanan kami, saudara. So menghadapi 2014, gampang. Saya cuma kasih 1 jurus. Nggak usah banyak-banyak ya. 1, intim dengan Tuhan. Kalau Anda intim, saya undang pemusik. Yang pertama, ketakutan Anda, ketidakmengertian Anda terjawab dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, kalau Anda intim dengan Tuhan, di atas gunung Tuhan, Tuhan katakan, akan disediakan. Ekonomimu, kesehatanmu, apa yang kau butuh? Jodoh, karir, bisnis, Tuhan sediakan. Pintu pelayanan Tuhan buka dalam hadirat Tuhan. Yang terakhir, harta yang kau bisa bawa ke surga hanya jiwa. Kalau kau mau jadi penuai jiwa, tinggikan Yesus. Intim sama Tuhan, maka jiwa-jiwa akan dapat kau tarik. Kita berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan.